Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ilagaligo. Dan kini, kita berada di episode yang ke-60. Itu angka yang lumayan banyak sih. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ilagaligo Series episode yang ke-60. Dengan munculnya lapanan rang ke atas perahu Walendrenge, maka Lagaligo pun sudah kehabisan alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Pada akhirnya, Lagaligo pun mengakui kebohongannya. Akulah Ilagaligo, putra dari Saori Gading. Bersama denganku adalah La Sudolipu, putra dari pamanku La Panandrang, serta La Pawenari, putra dari pamanku juga La Masaguni. Demikian ucap Lagaligo mengakui siapa dirinya. Seketika, air mata pun jatuh menetes di pipi La Pangoriseng dan La Temalureng. Keduanya nampak sudah sangat lama menantikan hal ini. Akhirnya, mereka semua pun langsung tunduk dan memberikan penghormatan. Kurru sumange paduka Ilagaligo, kurru sumange. Demikian ucap mereka semua. Segera Lagaligo diarak menuju ke istana Manurung Aliluwu. Ketika sedang diarak, Lagaligo tak sengaja melihat gelanggang sabung ayam yang nampak sudah tak terawat. Lagaligo pun bertanya kepada La Pangoriseng, mengapa gelanggang sabung ayam itu sudah tidak terurus lagi? La Pangoriseng pun menjawab bahwa gelanggang sabung ayam itu dulunya sangat ramai pengunjung. Namun semenjak Saori Gading pergi meninggalkan Aliluwu, Aliluwu telah berada dalam keadaan berduka. Itulah mengapa tidak ada lagi acara sabung ayam yang diselenggarakan di Aliluwu ini. Lagaligo pun hanya bisa tertunduk sedih. Dia kemudian menyuruh beberapa orang pengawalnya untuk segera memperbaiki gelanggang sabung ayam tersebut. Setibanya di istana Aliluwu, Lagaligo makin tercengang lagi dengan kondisi istana tersebut. Istana tersebut nampak sangat tidak terawat. Debu ada di mana-mana. Nampak istana tersebut telah kehilangan nilai magisnya. Mungkin karena para raja, permaisuri, hingga putra mahkotanya yang telah meninggalkan istana tersebut. Bagian dalam istana tersebut juga nampak sangat kotor dan berdebu. Sama sekali nampak tidak terawat. Kesedihan Lagaligo semakin bertambah menyaksikan hal ini. Setelah mendapatkan jamuan makan, La Pangoriseng langsung mengajukan pertanyaan tentang apakah Lagaligo akan menjadi penerus di Aliluwu ini. Tentu, mereka semua berharap agar Lagaligo mau menetap di Aliluwu dan kemudian menghidupkan kembali suasana duka yang telah bertahun-tahun menyelimuti Aliluwu ini. Namun sayang, Lagaligo tidak mengiyakan ajakan tersebut. Dia menjelaskan tujuannya yang hanya untuk mengambil peralatan bisu Wetendri Abong dan kemudian kembali lagi ke Alicina. Spontan jawaban itu membuat La Pangoriseng dan La Temalureng jadi sedih bukan main. Namun Lagaligo menegaskan bahwa dirinya akan kembali lagi ke Aliluwu ini untuk meneruskan kepemimpinan di Aliluwu. Hanya saja, misi utamanya saat ini adalah untuk menyembuhkan sang adik, Wetendredio. Sebelum kembali ke Alicina, tak lupa pula Ilagaligo memerintahkan para pembesar istana untuk membersihkan istana Aliluwu dan juga gelanggang sabung ayam. Kemudian menghidupkan kembali acara sabung ayam yang telah lama mati ini. Alhasil, setelah beberapa hari, gelanggang sabung ayam tersebut pun langsung ramai kembali. Salah satu alasan orang mendatangi sabung ayam tersebut adalah untuk melihat anak dari Saori Gading, Ilagaligo. Alhasil seperti itulah keseharian Ilagaligo di istana Aliluwu ini. Kehadirannya mampu membuat suasana yang sebelumnya berduka kini menjadi gembira dan penuh tawa. Suatu ketika, seorang bangsawan bertanya perihal sosok mirip La Panandrang yang sempat dia lihat di atas kapal. Lagaligo hanya berkata bahwa itu bukanlah La Panandrang. Memang di Alicina sana banyak orang yang wajahnya mirip dengan La Panandrang. Demikian ucap Lagaligo sekenanya.
Selama di Alelu ini, tak lupa pula Lagaligo menceritakan tentang perjuangan Sauri Gading saat tiba di Alecina, tentang lamarannya yang ditolak, peperangan yang dilaluinya, hingga dirinya sendiri yang sempat ingin dibuang oleh ibu kandungnya. Semuanya diceritakan Lagaligo tanpa terkecuali. Dan tentu saja, hal ini dilakukan demi memuaskan rasa rindu mereka akan sosok Sauri Gading yang telah lama pergi dan tak pernah kembali lagi. Tidak hanya itu, di Alelu ini, Lagaligo dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa Sauri Gading ternyata juga mempunyai beberapa orang istri di Alelu ini. Atau dengan kata lain, mereka adalah ibu tiri dari Lagaligo. Lagaligo pun bertemu dengan ibu tirinya tersebut. Tak lupa pula, Lagaligo menceritakan tentang petualangan Sauri Gading kepada ibu tirinya ini. Salah satu ibu tiri Lagaligo yang paling bersedih adalah We Panangareng. Tak ayal, kerinduan We Panangareng ini berhasil membuatnya jadi seperti orang yang sudah mau mati saja. Siapa yang tahan ditinggal kekasih hatinya selama itu? Fakta bahwa Lagaligo punya ibu tiri di Alelu ini sedikit membuatnya merasa cemburu. Dirinya juga laki-laki yang akan segera beranjak dewasa, namun belum nampak seorang selir atau permaisuri yang akan dipasangkan dengannya. Oke, mari kita beralih ke situasi di Alecina. Nampak Sauri Gading yang galau merana. Masalah demi masalah belum juga terselesaikan, membuat mentalnya jadi berantakan. Dia mencemaskan We Tendridio, dia mengkhawatirkan Lagaligo, dan dia juga jadi sedikit rindu dengan Alelu. Satu yang paling dirindukan adalah istrinya, yakni We Panangareng ini. Sauri Gading pun hanya bisa menghela nafas panjang. Dia mencoba mencarikan suasana dengan menyabung ayam, namun nampaknya itu sia-sia. Sauri Gading semakin gundah gulana, meskipun di sampingnya selalu ada Iwe Cudaik. Ketika dia ke Malimongan akan selalu disambut Iwe Cimpau, namun nampaknya Sauri Gading memang seorang pecinta wanita. Kerinduannya kini terbagi lagi untuk We Panangareng, sosok yang amat dicintainya, setidaknya sebelum dia memutuskan untuk berlayar ke Alecina. Dan teman-teman, itulah tadi Lagaligo series episode yang ke-60 ini. Kita masih akan lanjut, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi silahkan tunggu di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video ke teman-teman dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton ini sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu di video berikutnya.